nyobain topoki 1 liter. Ini juga lagi viral, gengs. Banyak banget mozanya. Terus makanya kudu pakai kondok. Jadi aku udah beli kondoknya juga. Ini yang party box ya. Isinya ada 5. Soalnya buat inces sekalian. Tuh. Kayak begini ya, gengs ya. Jadi ada 5 varian kondok, sosis pakai dimsum, ada yang pakai potato juga, terus ada yang mozzarella ya. Pokoknya lengkap. Wah. Banyak banget isinya. Oh, dia ada vermicelli-nya juga, gengs. Tuh. Topoki ini panjang-panjang. Nah, ini aku pesannya yang truffle roast topoki. Ini beneran wangi truffle loh, gengs ya. Yum. Topokinya empuk, kenyal-kenyal ya, enak. Sausnya enak loh ya, creamy, agak pedes gitu. Terus truffle-nya juga berasa. Ada potongan sosisnya juga. Ada jagungnya, geng. Tuh, baru pertama kali ngeliat ada jagungnya. Ada odengnya juga nih. Nah, ini kondoknya. Ini tuh yang potato sausage gitulah. Yes. Isiannya double banget. Tepungnya tipis, sosisnya gede. Enak. Wah, ini cocok banget sih, beneran. Kondok pakai topoki. Untuk kondoknya ini kalian bisa tambahin dengan bubuk taburnya. Ini ada yang honey butter, ada yang barbecue. Ini dikasih saus juga nih. Saus sambal. Tuh, kayak ini, gengs. Enak juga sih pakai saus-sausan gini. Terus dia juga ada kondok manis. Jadi ini choco banana mozza. Pisangnya tebel, manis, kayak makan roti coklat tapi crunchy-crunchy. Enak. Karena enak jadi tak spill. Ini tuh belinya di Ceon. Banyak kok outletnya. Cus! Akhirnya yang tak tunggu-tunggu ini, duren merah. Dari dulu aku penasaran banget sama rasanya duren merah. Masih aku gak doyan duren. Tapi kalau yang ini aku masih bisa karena baunya memang gak ada. Ini tuh duren Kalimantan yang katanya langka sekali. Terus gak tahu berapa setahun sekali cumaan berbuahnya. Terus itu pun di hutan. Dan buah duren merah ini nyampe ke rumahku melibatkan 3 orang. Yang pertama yang ngambil di hutan, Nurlela. Yang kedua dibawain dari Kalimantan ke Jakartanya itu sama Japme. Dan yang ketiga dikirim ke rumahku itu sama followerku Tiara Bali. Thank you buat ketiganya yang effort sampai bawain duren merah ini. Nek duren biasa gak penasaran, soalnya Wow, cantik banget, warnanya bener-bener merah. Wah, ini sih keajaiban dunia, Rek. Semuanya merah loh, gengs, tuh. Dan pas dikirim semalam memang udah meletek. Mungkin karena udah kematangan gitu loh. Kita bau dulu ya, kalau dari luar sih nggak ada baunya ya. Oh, masih ada. Bau durennya tipis banget. Oh, tapi ini nggak sebelenyek duren ya, belenyek juga. Oh, ini rasanya lebih ngeduren daripada buah lay kemarin. Walaupun nggak sekencang duren, aftertaste-nya masih rasa duren gitu loh. Cuman nggak sampai yang manis banget. Teksturnya ya lebih mirip duren ya, banyak-banyak gitu loh. Wah, bijinya gede banget. Tapi masih bisa ketelan sama aku. Karena durennya nggak ngeduren banget gitu loh. Tuh, masih bisa aku. Nggak terlalu duren. Suka aja warnanya tuh loh, cakep banget. Kok bisa warnanya jadi merah begini ya? Lucu banget ya. Ini kenapa jadi langka? Apakah karena rasanya nggak duren? Padahal nggak dibudidayakan enak loh ini. Kayaknya. Anyway, apakah aku suka? Dari dulu aku nggak suka duren. Jadi apapun yang mirip-mirip duren aku pun nggak suka. Dan sekarang penasaranku sudah terpuaskan. Tiara Bali, Japme, sama Nurlela. Thank you so much. Ini aku habis borong Nyonya Moy. Lagi ada diskon gila-gilaan. Kalian tahu harganya bolu Nyonya Moy itu kan 360 ribuan gitu kan? Nah, ini kalau kalian tak kasih tahu harganya sekarang. Semapot! Bolu mochi pandan klepon. Ini khusus buat 17 Agustusan ya. Yang pandan klepon tuh ada, cuman ini dipakein mochi, jadi beda. Jadi ada beberapa varian bolu yang harganya tuh slash down jadi 281.000. Contohnya ya ini, dari harga 365.000 jadi 281.000. Nih, dalamnya cantik banget. Nah, ini atasnya yang mochinya tuh. Tuh, lucu kan? Duh. Enak, pandannya berasa, bolunya halus banget, bateri, wangi, mochinya kenyal-kenyal, nggak terlalu yang atos-atos gitu tuh mochinya. Karena judulnya klepon, jadi di tengahnya ini ada parutan gula jawanya sama santan, apa krim ya, pokoknya enak. Klepon rasa kekinian ya iki.
Nah, cookies dia itu kan juga ngetop sekali, khususnya yang lidah kucing yang sempat viral. Ini kan sekitar 180.000 sampai 195.000. Khusus 17-an, slash down, semuanya rata jadi cuman 117.000. Cobain yang belum aku coba ya, yang Chocomisu. Enak ini. Ada wangi-wangi kopinya di tengahnya itu. Kita cobain juga Skippylicious-nya dia. Nek, barang mahal itu ya, buka iki gampang. Coba sing 60.000 sak paket isi piro itu. Nih, cantik ya. Garing renyah. Terus ini ada nastarnya. Tuh, nastarnya juga kinclong banget, gengs. Wangi-wangi. Tipenya meleleh, tapi bukan yang lumer sampai benyek gitu ya. Enak, aku suka. Selainya juga nggak terlalu asem ya. Kadang kan ada yang asem banget. Kemarin yang bilang nyonya mau mahal, ojo komplain lo ya. Sekarang waktunya beli. Mumpung lagi diskon gila-gilaan cuman sampai tanggal 17 Agustus. Oke? Buruan, merdeka. Nih, aku dapat oleh-oleh dari agent Oplasku / teman ya, karena kita udah jadi temenan ya. Kemarin dia datang ke Jakarta, aku dibeliin ini dari Korea. Ini ada seaweed ya, dia tahu aku juga doyan banget sama seaweed, apalagi lagi diet ini. Yang ini buat si Ince, thank you banget. Terus ada buah-buahan, dia tahu banget aku suka buah-buahan. Pepaya kecil, tapi dibeliin pepaya dari Korea. Ini yang namanya anggur kecil-kecil nih. Terus ada lagi, nah ini nih yang katanya lagi viral di Korea. Kalian baca sendiri dah, aku nggak bisa baca bahasa Koreanya. Semacam cake gitu loh, dari tahun 1975. Cantik banget ya, tidak minggirin dulu dah yang lainnya. Wow, kayak piece of art. Coba dulu grape-nya, ini grape-nya bisa ada bintik-bintiknya gitu ya. Tuh, agak-agak asemnya, bukannya manis banget, ada sepennya dikit. Tapi masih oke, lama-lama ya manis. Nah, pepaya ini aku belum bisa makan soalnya kayaknya masih mentah, kayak belum matang banget gitu. Ini yang aku pengen nyoba, bener-bener nih cantik banget, merah putih. Kita gimana gak sih? Marzipan. Apa nama Indonesia ini pokoknya marzipan. Kacang hijau dalamnya. Apa manca ya? Nggak terlalu manis sih, yang manis marsipannya. Ini kayak kue top gitu loh ya. Ini ada yang bentuknya peach, cantik banget. Lain, nggak tahu isinya apa. Semacam paste gitu juga. Kita coba satu lagi yang yellow. Ini cantik banget. Beda juga sih. Jadi dalamnya tuh beda-beda gitu loh. Di lotus nih kayaknya. Ini cocoknya mbak ngopi, mbak minum teh matcha gitu loh. Anyway, Candy, thank you lagi buat oleh-olehnya. Buat kalian yang mau oplas di Korea atau rencana mau oplas, silakan langsung hubungi my agent ini, Candy Tan Sisreal. Nanti kalian akan diorganize keseluruhannya. Udah lama nggak ngemie nih ya. Kalau mie kuah aku suka yang kayak begini nih. Enak banget. Bawang jahat. Ikan teri. Enak. Jujur aku bukan tipe orang yang suka minum fiber-fiberan gitu ya. Pertama, takut nggak cocok. Yang kedua, takut mules. Tapi kemarin aku sempet cobain dulu kan, ternyata nggak mules di aku ya. Kalau di orang lain ya nggak tahu ya, karena kan efek body kan beda-beda. Terus yang aku rasain ya, habis minum itu kayak kulitnya tuh kelihatan lebih fresh gitu loh. Saranku, kalian kalau mau nyari fiber drink, cari yang ada kandungan glutathionnya. Ya kayak si Juvation ini, kulit cerah, pencernaan lancar. Mau apa lagi? Buruan cobain aja. Aku mau nyobain ube, sebentar, namanya agak panjang. Ube mochi sticky rice mango. Punyanya Esterlita. Wah, gede banget ini. Ini udah kayak mangga satu biji dimplek-mplek loh. Nah, ini udah termasuk 4 santan. Thank you buat kirimannya ya. Karena ini sebenarnya nggak dijual. Cuman mungkin kalau kalian mau DM ke dia aja ya. Aku penasaran aja kenapa segede begini. Tuh, gede banget. Cantik banget. Warnanya itu loh, hijau-hijau itu ketan, gengs ya. Yang ini tuh mangonya dilapis sama mochi. Wow. Kita kasih santan dulu. Wow, bisa makan berdua ya. Soalnya ini kan gede banget, gak mungkin makan satu warek, Rek. Enggak.
Santannya bukan yang kental banget ya, jadi nggak enak. Mangganya manis, ketannya lembut. Mochinya ya bener-bener nih mochi ya, bisa kenyal banget, kayak bantal. Kita siram lagi. Santannya nih yang bikin enak juga ya. Kataku sih jual nih. Kamu jualan deh. Ini enak, yakin laku berat. Ini kayak perpaduan yang pas banget gitu loh. Memang si Esther ini pinter masak. Bener pinter masak. Nggak ayamnya, nggak ininya. Lihat aja tuh tangannya yang gede-gede. Itu ciri khas orang yang pinter masak. Yang udah ngiler, silakan DM sendiri ke orangnya. Anyway, Esther, good job. Enak banget. Lagi musim anggur, aku nemu yang lucu banget ya. Anggurnya tuh mini sekali tuh. Kayak telurnya kecebong. Doknya kodok gitu tonton. Wih, lucu banget ya. Ih, ini kalau di Jepang namanya Delaware, tapi nggak tahu ini dari Amerika. Namanya Black Currant. Lucu banget ya, tante. Yuk kan tuh. Beneran kayak doknya kodok kecebong itu loh. Mari kita coba. Udah dicuci. Gak mungkin kalau ini dikupasi satu-satu. Tapi agak asem. Seger lah. Makannya kayak, tahu nggak sih, kayak makan endoke ikan ikura itu, mak kletes gitu. Menurut aku lumayan ya, karena ada asemnya sedikit ya. Terus ini tuh rasanya, kita ngomong anggur banget ya, rasa anggurnya kuat. Bingung ngomongnya. Kulitnya tuh halus, enak. Aku bingung sama orang yang makan anggur terus kulitnya tuh dibuka. Itu ya opo caranya? Kok kayak ribet banget mangan ya, tinggal dimakan kabeh ya. Lagian kulit grape itu kan high on antioksidan. Ngapain dibuangi, sayang-sayang, tau nggak? Makan aja tuh. Gitu. Ini aku lupa harganya berapa, nanti tak tulis aja di akhir video. Terus nek sing mau beli lalu di Fukunaga. Sopo iki? Hah? Dilan. Tambah ngantem rek. Pamit. Apa, Bu? Iki lho, Dilan toh? Iqbal iku, Bu. Iya, kamu gak pernah nonton Dilan. Iya, ini Iqbal. Asa karepmu lah, bawa minuman nih lho sama Momoyo iki. Wah, kepo aku rek. Tukukno. Momoyo kan ada deket sini toh. Ada. Ojo sampai salah lo yo. Sing kayak ngene persis lo yo. Iya. Dapat ini namanya roasted ulung milk tea. Terus liatin cupnya itu loh, cantik banget cupnya. Harganya you never guess, cuman 20.000. BE-nya si Dilan alias Iqbal Ramadan. Berondong. Terus dapat sedotan yang gepeng, ada 3 bolongan ya. Memang enak kalau minum teh kayak begini pakai sedotan yang ini. Oh, wangi roasted. Terus ulung tea-nya juga berasa loh. Enak ini. Terus dia tuh creamy tapi tetap light. Pas di tenggorokan tuh ya enak, nyes, enteng gitu loh. Terus walaupun sugarnya normal tapi rasanya nggak kemanisan. Pas banget. Untuk harga 20.000 ini sih juara. Dan menurut aku sih Momoyo kayak amal gitu loh ya. Ini bayangin aja, udah rasanya enak, packagingnya cuantik pol, BE-nya Iqbal. Hah? Tapi sayangnya cuma satu varian. Mbok dibikin ada Earl Grey, Jasmine. Ya gimana Momoyo? Mumpung pakai Iqbal. Tapi beneran ini recommended dan approved by me. Beneran enak ya. Kalian mesti cobain deh. Seger pol. Ini adalah cemilan khas Sulawesi, lebih tepatnya kota Bau-Bau, Pulau Baton. Dikirimi oleh Larimba. Jadi katanya oleh-oleh buat Cici dari tanah kelahiranku. Ini kayak makanan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tuh, apa ini? Lucu ya. Kita lihat ya, ini aku sampai ditulisin karena aku nggak ngerti. Gula kelapa. Mari kita coba ya. Ini mungkin jenang kali ya kalau di Jawa. Ih, susah nih rek. Tuh kayak jenang. Baunya sih gula Jawa gitu ya. Apa ya? Dia tuh manis tapi kayak ada asam-asamnya dikit gitu loh. Campuran sama kelapa juga. Ya jadi kayak diulet sama kelapa gitu loh. Tapi bukan kayak jenang. Kalau jenang kenyal, dia tuh lebih kayak agak mampus-mampus gitu loh. Kalau ini namanya baruasa, cookiesnya orang Buton, terbuat dari tepung beras, kelapa parut sama gula. Oke kok ini ya, nggak manis ternyata. Enak kok, yang ini enak. Baunya juga oke. Ini kue bagea, terbuat dari sagu, khas Maluku Utara. Tapi ini ada bau-bau yang sedikit mengganggu. Bukan kayak sempret ya, gula sih, ini gula Jawa gitu. Baunya yang agak mengganggu. Kalau rasanya sih enggak. Nah, kalau ini kue bolunya orang Sulawesi, baunya bau gula. Bolu jadul gitu loh ya, yang masih berserat-serat. Enggak terlalu manis. Ini enaknya dimakan pakai kopi anget nih. Oke, bukan tipe yang bolu zaman now yang ngembang-ngembang ya. Nah, kalau ini namanya karasi, ini kayak kunafanya Indonesia. Kayak sarap semut, makan
kalau makan enak. Nah, kalau ini namanya kalo-kalo, ini kayak pangsit goreng gitu. Tak pikir gurih ternyata manis. Terus ini jipang, kalau ini aku udah pernah nyobain. Aku kurang suka karena apa? Lengket di gigi semua dan manis. Nah, ini terus ada satu lagi apa iki? Jambu mente goreng. Nah, ini aku doyan. Tuh. Kacang. Anyway, thank you Larimba buat oleh-olehnya. Dari dulu aku selalu salut sama Larimba. Inilah contoh anak muda Indonesia yang penuh semangat, never give up. Good job Larimba, teruskan semangatmu. Semoga semua anak Indonesia seperti kamu.